Yang boleh memberikan perjanjian itu hanyalah orang tuanya atau istrinya kalau dia sudah menikah katanya. Jadi saya stres lagi Bapak Ibu sekalian, membayangkan ini membesar terus ya. Tetapi uniknya saya kasih tahu, efeknya itu luar biasa saya kira. Setiap dia saya oleskan itu kuning telur ayam kampung, itu dia kempes dia. Ya. Setiap saya oles dia kempes. Pagi saya oles, nanti sore dia sudah kempes. Jadi unik juga saya pikirnya, ini obat tradisional tapi sebenarnya nggak masuk akal bagi saya. Saya sudah pacaran dan istri saya perawat. Dia bilang itu nggak masuk akal katanya. Ya, tapi saya bilang ini buktinya kempes. Saya bilang, dan itulah terus berkelanjutan lebih dari 6 bulan. Akhirnya kami menikah. Ya. Setelah kami menikah, satu kali Bapak Ibu yang tahu Dokter Dimyati di Rumah Sakit Advent, satu kali istri saya kerja sampai malam, lalu saya sudah daftarkan diri mau ada seminar waktu itu di Jogja. Lalu kemudian tiba-tiba Dokter Dim ini datang ke saya lagi tunggu mau jemput istri saya. Dia bilang begini, Pak, saya 2 minggu depan akan keluar negeri selama 2 bulan, dia bilang. Kalau Bapak mau operasi, saya siapkan 2 hari lagi operasi. Tapi kalau Bapak tidak mau dioperasi, dia bilang, saya lepas tangan. Karena saya sudah harus persiapkan untuk 2 bulan saya keluar negeri, dia bilang. Dan Bapak rupanya tidak kasihan dengan istri, dia katakan. Saya waktu itu kami sudah dikaruniai Tuhan seorang putri, Stevi. Lalu kemudian dia katakan, Bapak tidak kasihan dengan istri dan anak-anak. Saya jamin itu tidak lama. Dia sedikit-sedikit ancam saya ya. Jadi saya katakan begini, saya sedikit tersinggung juga dengan pernyataan dokter itu. Saya katakan begini, dokter, saya ini pendeta, jangan bicara soal kematian kepada saya bilang. Saya tidak takut soal kematiannya, saya katakan. Ya terserah Pak Bapak, kata dokter itu. Tetapi saya mau katakan bahwa itu tidak lama, itu sudah parah, dia bilang. Lalu kemudian, ya saya katakan, oke, kasih saya waktu. Saya katakan, ya terserah, waktunya hanya malam ini, dia bilang. Besok harus ada keputusan pagi supaya kami ambil tindakan. Saya bingung Bapak Ibu sekalian, malam itu saya nggak tidur ya. Saya nggak tidur, saya berdoa sama Tuhan. Sementara istri saya, anak saya tidur, saya berdoa. Doanya begini, unik juga saya berdoanya. Saya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan memang mengizinkan saya operasi, berarti saya akan hidup. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan saya operasi, tolong batalkan semua rencana-rencana operasi itu. Lalu kemudian saya bilang, Tuhan saya titip istri dan anak saya. Kalau seandainya sesuatu terjadi. Lalu kemudian saya naik ke tempat tidur. Lalu kemudian saya turun lagi. Saya berdoa lagi. Saya bilang, Tuhan, saya mau kalau boleh, saya lihat anak-anak saya nantinya menikah dan saya memiliki cucu. Tolong kasih saya kesempatan. Dan sepanjang malam itu saya nggak bisa tidur. Karena dokter katakan besok pagi harus kasih kabarnya. Lalu kemudian setelah besok pagi saya nggak bisa tidur memang. Saya antar istri saya ke rumah sakit. Dokternya sudah tungguin rupanya. Dia bilang, Pak, keputusannya apa? Saya bilang, ya, saya siap operasi. Kenapa saya katakan siap operasi? Saya tidak tahu bagaimana di doa saya itu, tapi hati saya itu sangat tenang waktu itu. Sangat tenang. Lalu kemudian saya siap operasi. Lalu kemudian dilaksanakanlah itu ketika mau operasi, yang bagi saya menarik adalah ketika paginya itu mau operasi, pagi jam 7 rencana mau operasi, itu anggota jemaat Kanan Pondok Mas semuanya sudah ada di rumah sakit. Sementara saya belum berangkat dari rumah. Jam 6 pagi belum berangkat dari rumah. Mereka telepon, mereka katakan, pendeta di mana? Saya katakan masih di rumah. Lalu mereka bilang, kami semua sudah di depan ruang operasi. Saya bilang, saya masih di rumah. Oke, kami sudah siap, kami sudah menunggu semua di sini, kami mau mendoakan pendeta. Jadi
Saya berangkat ke rumah sakit, sampai di rumah sakit, saya lihat ada yang menangis. Wah, saya pikir ada apa ini saya kira. Saya bingung ya kok sampai segitunya. Lalu mereka ada yang peluk saya, lalu kemudian ada yang salam. Yang menariknya yang salam ini minta maaf ke saya. Dia bilang, pendeta mohon maaf ya kalau ada dosa-dosa saya, kesalahan saya. Wah, ini kayaknya sudah doa-doa perpisahan ini saya pikir. Lalu kemudian akhirnya ya didoakanlah saya bilang. Dan kemudian saya masuk ke meja operasi. Di sana ada teman seangkatan perawat, namanya Regen Mandias. Saya sudah ditidurkan di meja operasi itu. Dia bilang begini, Atkinson, takut nggak operasi? Saya bilang, sebenarnya sih saya takut karena belum pernah, saya bilang. Tapi ya 2 hari yang lalu saya sudah berdoa sama Tuhan. Saya sudah pasrah sih sebenarnya, saya bilang. Apapun yang terjadi. Lalu kemudian, ya saya pegang badanmu ini, saya rasakan kamu nggak takut, dia bilang. Enggak, sebenarnya saya takut sebenarnya, saya bilang. Tapi karena saya berdoa ya saya tidak merasakan ketakutan itu lagi. Lalu kemudian, oke, dia bilang, saya rindu loh mendoakan kamu, katanya. Ya sudah, doakanlah, saya bilang. Lalu kemudian dia doakan. Saya ketika dia doakan, ini seorang perawat ya, sementara kan saya seorang pendeta. Yang kita biasa mendoakan orang yang sakit. Saya merasakan tenang sekali waktu itu. Lalu kemudian nggak lama setelah dia selesai berdoa, datanglah dokter Akli Agu yang akan anestesi saya. Lalu kemudian dia katakan, Pak Pendeta, saya akan suntikkan dulu ini biusnya, lalu kemudian kita berdoa. Kalau pendeta sudah lihat ini lampu operasi itu sudah mulai bergerak, dia bilang, katakan supaya kita berdoa. Lalu kemudian dia suntikkan itu bius, dan kemudian saya seperti lihat lampu itu bergerak. Saya bilang, dokter itu lampunya sudah mau jatuh. Oke, berarti itu sudah bereaksi obat biusnya. Mari kita berdoa. Menurut kesaksian, saya tidak dengar lagi doa itu, menurut kesaksian dokter Akli, ketika dia berdoa mendoakan saya, dia katakan dia menangis. Jadi memang saya merangkai perjalanan mulai dari sejak saya mau operasi itu, bahwa kelihatannya itu adalah hari terakhir saya di meja operasi. Lalu kemudian saya masuk di ruang operasi, cukup lama waktu itu, lebih kurang 8 jam kalau nggak salah. Setelah selesai operasi, hal yang menarik bagi saya adalah ketika dokter Dimyati selesai, saya kontrol kepada dia katakan begini, Pak, saya sebenarnya masih bertanya-tanya sampai sekarang, dia bilang. Yang pertama adalah, emangnya Bapak ini siapa, katanya. Saya bilang, saya pendeta, dokter, saya bilang. Pendeta, ya masih pendeta muda, saya bilang begitu. Lalu dia bilang, ya itulah saya bertanya, katanya. Ini dokter Dimyati, Bapak Ibu yang belum tahu, dia adalah saudara kita Muslim. Dia dari Sumatera Barat, kalau nggak salah. Pokoknya sebenarnya sangat kental keislamannya ya. Lalu dia katakan, waktu Bapak dioperasi, dia bilang, itu saya melihat banyak orang. Jadi seakan-akan seperti pejabat, katanya, yang dihadiri oleh banyak orang. Saya penasaran, siapa aja yang hadir menyaksikan operasi saya? Lalu saya tanyalah kepada Dr. Vivi Pandoy. Saya bilang, dokter, kira-kira kemarin ada nggak yang hadir waktu saya operasi? Oh ada. Dia bilang, saya hadir, Dr. Herman Siregar hadir, hanya kami berdua, katanya. Tadinya mau Dr. Paul mau masuk, tetapi kemudian dia ada tindakan, dia bilang. Kami berdua di dalam. Lalu saya bilang, tapi Dokter Dimyati katakan banyak orang. Enggak, hanya kami berdua. Saya yang saksikan begitu baunya itu leher pendeta ketika dioperasi, katanya.
Saya rasakan bau sekali. Memang kelihatannya sudah infeksi ya, karena berbulan-bulan dia dipres dia dengan telur ayam kampung itu. Saya rasa begitu, tetapi dia katakan enggak, itu karena infeksi. Jadi lehernya itu sudah infeksi, pembekakan itu sudah infeksi. Jadi kami rasakan, saya rasa baunya luar biasa, bau sekali. Dia bilang. Saya bertanya-tanya, jadi siapa yang dimaksud dokter itu? Banyak orang di situ, lebih dari 2 orang. Sementara dokter Vivi katakan hanya 2 orang. Lalu ketika ketemu dengan dokter Dimiati kembali, saya katakan, dokter, lebih nggak dari 2 orang waktu itu? Dia bilang, lebih. Dia bilang, banyak. Saya lihat banyak orang. Saya bilang, siapa itu? Ya saya nggak kenal. Yang saya kenal hanya dokter Vivi sama dokter Hermas, dokter Siregar. Dia bilang. Oh, saya mengamini bahwa itu adalah para malaikat Tuhan yang hadir. Dan dari situ, Bapak Ibu sekalian, saya mempunyai konsep diri bahwa doa itu adalah nyawa yang ditambahkan. Saya mengalami itu sebagai satu semangat dalam hidup saya untuk menjalani kehidupan ini. Bahwa ketika doa disampaikan kepada kita, itu juga berarti nyawa ditambahkan kepada kita. Itulah sebabnya pernah satu kali saya katakan kepada anggota jemaat waktu melayani di Pondok Mas, saya katakan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ketika doa sebelum saya dioperasi, saya merasakan nyawa saya ditambahkan. Lalu kemudian satu hal yang penting, sebagai seorang pendeta, saya juga merasakan bahwa kami perlu didoakan. Jadi bukan hanya kami yang mendoakan para umat-umat Tuhan, tetapi kami juga perlu didoakan. Jadi jangan lupa sisipkan kami para pendeta di dalam rumah Bapak Ibu sekalian, supaya kami sehat selalu dan kami terus mendoakan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, itulah kesaksian saya bahwa saya pribadi merasakan ketika doa-doa disampaikan, selama ini kita hanya berpikir kita hanya mendoakan orang lain. Tetapi ketika orang mendoakan secara pribadi kita, saya merasakan bahwa itu sangat menyentuh sekali ya. Apalagi ketika masa kritis waktu saya yang lalu sakit itu, maka saya merasakan memang nyawa saya ditambahkan oleh karena doa dari umat-umat Tuhan. Saya memberikan satu ayat yang tentunya ini juga sering kita sampaikan ketika mendoakan orang, tetapi saya berharap doa ini merupakan doa sehari-hari bagi kita di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Saya berharap tentunya bukan hanya masa kritis, tetapi dalam keseharian kita, supaya kamu sembuh. Bukan hanya penyakit jasmani, tapi penyakit rohani kita juga kita harapkan untuk sembuh oleh karena doa-doa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya pribadi Bapak Ibu sekalian merasakan sangat besar kuasa doa, walaupun bukan dari seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Tetapi ketika doa itu disampaikan dengan tulus, maka itu menambah nyawa bagi saya yang sedang membutuhkan kuasa Tuhan pada waktu itu. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, kita boleh saling mendoakan, kita boleh terus saling menguatkan, agar kita boleh terus sehat, apalagi dalam kondisi seperti sekarang, sehat jasmani dan rohani kita, dan kita tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk kesaksian Pendeta Atinson Ebaho. Saya sepertinya masih sempat lihat pendeta ya, lukanya itu memang tidak nyaman untuk dilihat, dan luar biasa bahwa doa ya, kuasa doa sungguh ajaib, membawa banyak mujizat dalam hidup kita, dan teruslah berdoa. Baik, kita lanjutkan dengan lagu pujian ya, yang akan disampaikan oleh keluarga Pendeta Siahaan. Silakan Pendeta Siahaan
Mau langsung atau rekaman? Silakan, silakan. Pendeta Edwin boleh siapkan? Oh, Mau ada. bicara kali Pak Sian, lagi mau bicara dulu. Pembukaan dulu, silakan. Sian, oke. Belum bisa? Unmute sendiri, yes. Oke. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan semuanya. Kedengaran suara saya? Mantap. Lanjutkan. Oke. Pagi ini kami ingin untuk menyampaikan lagu pujian kepada Tuhan. Namun kami, oleh karena anak kami masih ujian, maka kami akan menyanyikan satu lagu melalui rekaman yang sudah dipersiapkan. Untuk itu kami mohon bantuan hamba Tuhan Pendeta Cucu untuk menampilkan lagu pujiannya. Silahkan, Pendeta Edwin yang akan bantu. Sempurna dan mulia, damai ilahi, kemenangan pasti bilang gemilang. Sungai mengalir setiap hari, terus bertambah dalam damai dan tenang. Harap pada Tuhan, hati pun tenang, sesuai janjinya, damai menjelang. Berlindung di dalam tangan kasih-Nya, musuh tak berdaya menyerang kita. Sinyal. Ada sinyal. Ada janji-Nya, damai menjelang. Suka duka datang, Tuhan izinkan menimpa umat-Nya karena kasih-Nya. Tetaplah percaya, teguh beriman, Ia selalu setia pada umat-Nya. Harap pada Tuhan, hati pun tenang, sesuai janji-Nya, damai menjelang. Amin. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dipersembahkan. Dan kita akan lanjutkan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta D. Naibaho. Silakan, Pendeta Naibaho. Ya. Saya mengucapkan selamat pagi kepada kita semua. Selamat pagi. Apakah dengan jelas terdengar suara saya? Terima kasih. Pertama-tama, kita bersyukur kepada Tuhan
karena berkat pimpinan Tuhan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara 100 hari berdoa yang ke-75 yang sudah ditentukan oleh pimpinan kita dari pusat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada kesaksian dari satu marga saya, Pendeta Atinson Naibaho, Direktur Penerbitan KJB, dan juga kesaksian melalui lagu yang disampaikan oleh keluarga Pendeta JM Siahaan. Yang ketiga, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena pada pagi ini kita dapat bersama-sama dengan hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea untuk mengikuti acara 100 hari berdoa yang kita lakukan di Konferensi Jawa Barat ini. Judul pembahasan yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah cerminan karakter Yesus. Cerminan karakter Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapan Roh Kudus-Mu menjadi bahagian kami. Kami serahkan semua pergumulan kehidupan kami. Terima kasih dan terima kasih. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya sampaikan, saya mau tanya, apakah memang sudah jelas itu screen share saya di layar? Sudah? Terima kasih, Pendeta Cucu. Judul pembahasan kita adalah cerminan karakter Yesus. Suatu kali, Sokrates, filsuf Yunani yang hidup tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi berkata, kebaikan satu-satunya adalah pengetahuan, dan kejahatan satu-satunya kebodohan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kutipan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melakukan kebaikan kepada Tuhan dan juga kepada orang lain. Yang menjadi pertanyaan kepada kita pada saat ini, apakah arti karakter? Apakah arti karakter? Menurut Kamus Oxford Advance mengatakan, karakter adalah kualitas yang membuat seseorang atau kelompok berbeda dengan orang lain. Menurut Alkitab, karakter adalah menjalani hidup kita di hadapan Tuhan dan berusaha hanya menyenangkan Tuhan. Tidak peduli bagaimana perasaan kita atau apa yang mungkin akan dikatakan atau dilakukan orang lain kepada kita. Artinya, apapun situasi kita, karakter kita harus mencerminkan karakter Tuhan Yesus di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak membuat kita hidup damai.
kapan cerminan karakter Yesus ini saya dapat lakukan di dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan saya, dan juga saudara-saudari, hamba-hamba Tuhan, para PL, dan para guru. Kapan cerminan karakter Yesus ini kita dapat lakukan di dalam pelayanan kita? Apakah hari ini saja atau besok? Atau apakah pada saat-saat tertentu? Atau apakah ketika ada yang kita inginkan dari Tuhan atau dari seseorang, sehingga kita melakukan karakter Yesus ini di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita? Atau mungkin menjelang pemilihan, kemudian kita melakukan karakter Yesus, melakukan kebaikan, keramahan, perhatian, ataukah setiap saat kita lakukan karakter Yesus ini di dalam kehidupan dan pelayanan kita? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kasih, sukacita, hidup, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, bertindak adil dan benar, hidup kudus di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Seharusnya hal ini setiap saat kita lakukan, seperti yang dikatakan oleh Kisah 10 ayat 23. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sangat menginginkan setiap hidup kita dan pelayanan kita mencerminkan karakter Tuhan Yesus. Atau menunjukkan, melakukan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Tuhan sangat senang melihat saya dan saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, pendeta, sebagai pimpinan di kantor, jikalau perilaku dan pelayanan kita mencerminkan atau membuahkan karakter Yesus setiap saat di dalam pelayanan kita, dan juga di dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus sangat senang jika saudara-saudara berbuah banyak. Dan itulah kerinduan Tuhan yang dimiliki atau yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Apakah cerminan karakter Yesus itu? Mari kita buka Alkitab kita. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lebih lanjut dikatakan dalam Efesus 6 ayat 14 dan 15. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, kita harus bertindak benar dan bertindak adil, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Maksudnya, suka kita menginjil. Dan hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah. Inilah karakter Yesus Kristus yang harus kita miliki di dalam kehidupan masing-masing kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang sangat sulit untuk melakukan damai sejahtera di dalam hidup ini. Ketika kita menghadapi tantangan yang sangat berat, sangat sulit, saudara.
kita juga sangat sulit melakukan kesabaran ketika kita menghadapi tantangan dari istri, dari anak-anak, dari keluarga, dari anggota jemaat, dan juga dari orang lain. Sangat susah, saudara, untuk menjalankan kesabaran ini. Kita juga sangat susah untuk menguasai diri kita. Sangat susah untuk melakukan penguasaan diri ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya tertarik untuk menunjukkan pohon mangga yang ada di depan saya ini. Saya percaya bahwa kita pasti senang bila mana pohon mangga yang kita tanam berbuah banyak. Bagaimanakah cara kita supaya saya dan saudara-saudari bisa tetap mencerminkan karakter Yesus atau melakukan buah-buah roh di dalam kehidupan dan pelayanan kita? Yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kecakapan yang kita miliki bisa merubah hidup kita yang fana ini untuk mencerminkan karakter Yesus? Ataukah jabatan yang dipercayakan kepada kita masing-masing bisa merubah kehidupan kita yang fana ini supaya kita mencerminkan karakter Yesus itu? Ataukah apakah yang bisa merubah sikap hidup kita yang fana ini? Apakah virus corona yang membahayakan ini bisa merubah kehidupan kita yang fana ini? Saya menjawab dengan pasti, tidak bisa, saudara. Corona yang sangat membahayakan ini membuat saya menjadi takut kepada Tuhan, melakukan karakter-karakter Yesus. Tidak akan bisa, saudara. Malah ada sekarang ini, sudah terjadi corona. Sudah ada virus yang sangat membahayakan. Tapi dia masih melakukan maksiat, masih mementingkan diri sendiri, masih sombong. Itulah alami manusia yang berdosa ini. Bagaimanakah cara kita supaya saya dan saudara bisa tetap mencerminkan karakter Yesus? Yang pertama, kita harus berkomitmen sungguh-sungguh untuk mematikan diri yang fana ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma 6 ayat 6 sampai 11. Roma 6 ayat 6 sampai 11. Apa dikatakan di sana? Roma 6 ayat 6 sampai 11. Manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat ini dengan jelas dikatakan
manusia lama kita harus kita salibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Artinya, kita harus mematikan diri yang cenderung berbuat kesalahan ini. Diri kita harus mati supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan ini dan juga di dalam menjalankan pelayanan yang mulia ini. Yohanes 12 ayat 24 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikianlah kehidupan kita, saudara. Kalau kita tidak mati, tidak mau diri ini disalibkan, maka kuasa dosa ini akan terus menggerogoti hidup kita. Artinya, kita tidak akan bisa mencerminkan karakter Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara yang kedua, tetap berdoa sungguh-sungguh untuk membuka hati setiap saat mau diisi oleh Roh Kudus. Doa yang rutin perlu kita lakukan setiap hari sebelum kita melaksanakan aktivitas setiap harinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tanpa doa, maka kita tidak akan bisa untuk keluar dari perhambaan dosa ini. Dikatakan dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus halaman 67-68, saat engkau menerima Roh Kristus, Roh kasih yang tidak mementingkan diri dan melayani orang lain, engkau akan bertumbuh dan berbuah. Amin, saudara. Saat engkau menerima Roh Kristus, kalau saya mau mengizinkan Roh Kristus, Roh Kudus hadir di dalam hati saya, maka saya akan tidak mementingkan diri sendiri, dan saya akan melayani orang lain, dan saya akan bertumbuh dan berbuah jika Roh Kristus ada di dalam hati saya setiap saat. Itulah kunci untuk bisa mencerminkan karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Pada tahun 1914, ada 124 anggota dari Salvation Army Kanada. Organisasi kemanusiaan Kristen ini menaiki kapal di Empress hendak menuju ke London, Inggris untuk menghadiri konferensi gereja di sana. Pada saat kapal ini melintasi Samudra Atlantik yang penuh kabut yang tebal, kapal ini bertabrakan dengan sebuah kapal barang Norwegia. Di Empress tenggelam dan lebih dari 1.000 penumpangnya tewas, termasuk hamba-hamba Tuhan yang 124 itu ikut tewas di sana.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang saya mau ceritakan yang menarik adalah pada menit-menit evakuasi, para hamba-hamba Tuhan ini justru sibuk membantu para penumpang meninggalkan kapal, membagikan alat-alat pelampung sembari berseru yang mengatakan, anak-anak, wanita, dan yang belum mengenal Kristus, terlebih dahulu kami selamatkan. Itulah diulang-ulang disebutkan dalam teriaknya pada waktu itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mereka mendahulukan anak-anak, wanita, dan mereka yang belum mengenal Kristus untuk terlebih dahulu mendapat pelampung dan naik sekoci penyelamat ke 124 hamba Tuhan yang mendahulukan orang lain. Yang tidak mementingkan dirinya, tetapi mementingkan keselamatan orang lain. Luar biasa tindakan yang mereka lakukan ini. Mereka berkorban, mereka berbuat baik untuk menyelamatkan para penumpang yang sedang tenggelam ketika itu. Usaha mereka mampu menyelamatkan lebih dari 1.000 orang dari total penumpang 2.000 lebih. Sementara pelampung dan sekoci yang tersedia pada waktu itu sebenarnya kurang dari jumlah yang diselamatkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam cerita ini dikatakan bahwa hamba-hamba Tuhan ini lebih mengutamakan keselamatan orang lain, khususnya anak-anak, wanita-wanita yang belum mengenal Kristus. Mereka selamat, tetapi hamba-hamba Tuhan ini binasa ketika terjadi tenggelam kapal yang menuju London, Inggris. Lebih lanjut dikatakan di dalam kutipan tersebut, rahmat roh akan menjadi matang dalam karaktermu. Inilah hasil dari diisi oleh Roh Kudus. Rahmat roh akan menjadi matang dalam karaktermu. Imanmu akan bertambah, keyakinanmu akan diperdalam, kasihmu akan disempurnakan. Engkau akan semakin dan semakin mencerminkan keserupaan Kristus dalam semua hal yang murni, mulia, dan menyenangkan. Luar biasa, saudara, bila mana kita mau diisi oleh Roh Kudus setiap saat. Buah ini tidak akan pernah binasa, tetapi akan menghasilkan buah-buah serupa untuk penuaian sampai kepada hidup yang kekal. Intinya, saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa mencerminkan karakter Yesus di dalam kehidupan kita yang fana ini dan juga dalam pelayanan kita. Cara yang ketiga untuk mencerminkan karakter Yesus setiap saat dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita adalah membaca Alkitab setiap hari dengan sungguh-sungguh. Membaca Alkitab setiap hari dengan sungguh-sungguh. Kisah 17 ayat 11 mengatakan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa, saudara? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Apalagi dikatakan, karena apa, saudara, lebih baik hatinya orang-orang Yahudi di kota itu? Karena setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Mereka menyelidiki, bukan membaca dikatakan di sini, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan search.
menyelidiki, search kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian. Apakah upah kita kalau kita tetap mencerminkan karakter Yesus, melakukan buah-buah roh di dalam setiap kehidupan kita, pelayanan kita? Upah kita adalah Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Dan Tuhan akan menyediakan tempat atau kehidupan kekal kepada masing-masing kita. Bila mana kita setia untuk mencerminkan karakter Yesus, untuk melakukan buah-buah roh di dalam hidup kita dan di dalam pelayanan kita. Tadi pagi ada seseorang, anggota Parompong, yang menelepon saya. Keluarga ini katakan, pendeta, tolong datang ke rumah. Saya juga bertanya dalam hati, apa yang terjadi? Rupanya, saudara, keluarga ini akan membagikan sedikit berkat kepada kami untuk kami terima, ya, untuk kami gunakan pada masa COVID-19 ini. Saya bersyukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan anggota jemaat ini kepada hambanya. Saya dengar bukan hanya kepada saya, kepada pendeta Tugimin juga disediakan. Saya tadi mendengar dari keluarga ini. Dan kami nanti dengan pendeta Tugimin akan berangkat ke sana untuk menerima berkat yang sudah disediakan oleh anggota jemaat yang sangat baik ini, yang memperhatikan hamba-hambanya ketika terjadi COVID-19 yang sangat membahayakan pada saat ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita mencerminkan karakter Yesus. Marilah kita melakukan buah-buah roh setiap saat di dalam hidup ini dan juga di dalam pelayanan kita, sementara kita masih berada di dunia ini, sementara kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Puji Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama oleh hamba Tuhan Pendeta Denai Baho.